Bioskop kabaret akan segera dimulai. Harap seluruh penonton memasang sabuk pengaman. Gajah Mada duduk bersila, ia bersumpah. Aku, Gajah Mada, Mahapati Amangkubumi bersumpah, lamun huas kala Nusantara isun amukti palapa, lamun kala ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa. Pertempuran demi pertempuran menyisakan darah, tangisan, sumpah serapah dan dendam. Sementara itu, satu persatu kerajaan dari ujung matahari terbit sampai ujung matahari tenggelam takluk kepada Gajah Mada dan menjadi bagian kekuasaan Majapahit. Sementara itu di Balerium Tata Grambat Balai Manguntur Istana Majapahit, Ratu Tribuana Tunggadewi, Jaya Wisnu Wardani dan adiknya Diah Wiyat Raja Dewi sedang berbincang tentang Mahapati Gajah Mada. Kita mendapat kabar bahwa Paman Gajah Mada telah berhasil menguasai Nusantara. Kecuali Sunda Galuh, karena mereka masih bersaudara dengan kita. Ayahanda Raden Wijaya berasal dari sana. Paman Gajah Mada tidak punya alasan apapun untuk merusak persaudaraan itu. Kita perempuan sebenarnya kurang nyaman membicarakan hal ini. Kita membicarakan mengenai anakku saja, Hayam Wuruk. Hayam Wuruk sudah cukup dewasa untuk kita nikahkan. Kakak benar. Bagaimana kalau kita temui dia? Ya. Adik, kenapa anakku Hayam Wuruk tertidur di bawah seperti ini? Lihat. Bangun anak Prabu. Tidak pantas seorang raja tidur di lantai seperti ini. Hei, bangun, kerja. Oke, biar I love you more. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Iya, apa bibi ibu? Begini anakku, ibu dan bibimu sudah cukup tua, sudah cukup usia untuk menimang-nimang cucu. Maksud ibu? Maksud ibu, engkau harus secepatnya menikah anakku. Timur ke barat, selatan ke utara. Saya bagaimana baiknya bibi dan bunda saja, tapi sampai saat ini belum ada satupun sekar kedaton di wilayah kekuasaan Majapahit yang menarik hatiku. Sungging Prabakara, kemarilah. Hamba yang mulia. Pergilah engkau ke seluruh penjuru Nusantara. Carilah perempuan yang cantik parasnya, baik keturunannya dan teguh agamanya. Lukislah wajah mereka dan bawalah kepadaku. Baik, yang mulia. Suasana kembali ke istana Majapahit. Sang Ratu Tribuana Tunggadewi, Raja Dewi, dan Prabu Hayam Wuruk dan para petinggi Majapahit di Balai Manguntur sedang menunggu kembalinya Sungging Prabangkara setelah pergi lebih dari 6 purnama.
Ampun Ratu, hamba membawa lukisan ini. Hamba memperolehnya dari seorang pelukis Sunda Galuh bernama Saniscara. Hayam Wuruk melihat lukisan itu dengan dingin tak bersemangat. Namun ia terkejut dan terpesona oleh lukisan Dia Pitaloka. Aku jatuh cinta untuk sekian kali. Baru kali ini ku rasa. Subhanallah, cantik sekali parasnya. Siapakah dia? Beliau seorang Sekar Kedaton Sunda Galuh bernama Dia Pitaloka Citaresmi, putri Maharaja Ligabuana dari tanah Pajajaran. Bagaimana kau menyukainya? Saya ini Bu. Maksudnya adalah seperti itu. Gimana ya? Waduh, Adik, anakku tidak mau mengaku, kau saja yang bertanya. kau mau memberikan jawaban hatimu pada bibimu? Sunda adalah batu sandungan bagi Majapahit. Kelak, Paman Pati Gajah Mada pasti akan berperang melawan Sunda Galuh untuk membuktikan sumpahnya. Saya tidak mau menikahi Dia Pitaloka tanpa persetujuan dari Paman Pati. Kamu benar. Ini akan menjadi masalah besar. Sebaiknya kita cari calon yang lain. Tapi saya mencintai Dia Pitaloka. Bagaimana kau bisa mencintai seorang wanita yang belum kau kenal? Jangan konyol, anak Prabu. Aku akan mengirim surat kepada Sunda Galuh. Akan kuundang Maharaja Ligabuana beserta keluarganya untuk datang ke istana Majapahit. Apa yang kau bicarakan ini, kakak? Aku akan menikahkan putraku dengan perempuan yang ia cintai, dengan atau tanpa persetujuan Gajah Mada. Sementara itu di istana Surawisesa, Maharaja Linggabuana, Dewi Laralinsing, dan Hyang Buni Sora Suradipati menerima kedatangan utusan Majapahit yang membawa surat dari Ratu Tribuana Tunggadewi. Ampun Maharaja Linggabuana, hamba membawa surat dari Majapahit untuk Baginda. Jadi, Hayam Wuruk bermaksud menikahi putriku, Dia Pitaloka. Mohon Prabu jangan bertindak gegabah. Tentu, aku ingin calon suami dari anakku seorang yang sederajat gagah perkasa seperti Hayam Wuruk. Ampun Prabu, menurut hamba dalam tradisi kita tidak lazim pihak pengantin perempuan datang kepada pihak pengantin lelaki. Selain hamba menduga bahwa hal tersebut adalah jebakan diplomatik Majapahit yang sedang melebarkan kekuasaannya. Hayam Wuruk, seorang raja muda yang baik, tidak mungkin dia melakukan tindakan memalukan seperti dugaanmu itu, Buni Sora. Kepada seluruh pejabat kerajaan, aku perintahkan kalian untuk bersiap-siap berangkat ke Majapahit. Kakang Prabu, sebaiknya kita tanyakan dulu pada putri kita Pitaloka. Apakah dia setuju atau tidak? Karena aku dengar dia mencintai seorang pelukis jalan bernama Saniscara. Tidak ada alasan apapun bagi kita untuk menolak lamaran itu. Dan kupikir Pitaloka sudah dewasa untuk mengambil keputusan yang akan menguntungkan kerajaan dan rakyat Sunda Galuh di masa yang akan datang. Malam pun berganti pagi, rombongan Sunda Galuh siap berangkat. Setelah 2 pekan perjalanan, akhirnya rombongan calon pengantin dari Sunda Galuh berlabuh di Trowulan dan beristirahat di sebuah lapangan di desa Bubat. Ampun Baginda, arak-arakan dari Sunda Galuh telah sampai di Bubat. Syukurlah. Ibu, hatiku berdebar-debar. Mahapati Gajah Mada memasuki istana. Hamba menghadap Baginda Raja Prabu Hayam Wuruk. Senang melihatmu kembali, Paman. Hamba telah berhasil menaklukkan hampir seluruh kerajaan di Nusantara. Saya sungguh senang mendengarnya. Paman adalah Pati Majapahit yang gagah perkasa. Semua yang hamba lakukan demi kejayaan Majapahit. Kalau begitu, Paman pergilah untuk beristirahat. Maaf Yang Mulia, hamba melihat pasukan Sunda Galuh mendekati Majapahit. Ini ancaman besar. Rombongan Maharaja Ligabuana datang dengan damai untuk memenuhi undangan yang aku buat. Maaf Yang Mulia,
Hamba tidak paham. Undangan apa? Anak Prabu Hayamuruk akan menikahi Sekar Kedaton Sunda Galuh yang bernama Diah Pitaloka Citra Resmi dan akan menjadikannya permaisuri di Majapahit. Bagaimana mungkin rencana sebesar ini tidak dibicarakan dahulu dengan hamba? Bukankah hamba memangku jabatan sebagai Patih Mangkubumi yang bertanggung jawab terhadap pemerintahan? Aku pikir ini acara keluarga, Paman. Yang Mulia Ratu, hamba telah mengucapkan sumpah palapa yang harus hamba pegang teguh. Namun, kalau memang tekad Paduka Hayamuruk menikahi Diah Pitaloka telah bulat, hamba tidak keberatan. Tidak, Paman Patih. Saya menghormati sumpah palapa yang menjadi cita-cita Majapahit. Saya mempercayakan semua ini kepada Paman Patih. Terima kasih, hamba yakin Paduka Prabu bijaksana. Ampun Prabu, Mahapati Sunda Galuh bernama Anapaken bermaksud menemui Prabu Hayamuruk. Persilakan untuk menghadap. Hormat Yang Mulia Prabu Hayamuruk, hamba Patih Anapaken membawa pesan dari Baginda Maharaja Linggabuana. Katakanlah. Maharaja Sri Baduga mempersilahkan Prabu Hayamuruk menjemput Putri Diah Pitaloka Citra Resmi di Desa Bubat. Sampaikan kepada rajamu, Paduka Hayamuruk bersedia menjemput Diah Pitaloka dengan syarat Sunda Galuh harus menyatakan takluk kepada Majapahit dan menyerahkan Putri Diah Pitaloka sebagai hadiah dari kerajaan bawahan Majapahit. Gajah Mada, tidak lagi hati nurani yang tersisa padamu. Rasa cinta terhadap Majapahit menjadikanmu penjajah bagimu selain. Kau sungguh memalukan. Sudah selesai bicaranya. Kau datang ke sini bukan untuk menceramahiku kan, Anapaken? Aku tidak menghendaki kata-kata kotor dan darah menodai tata kerambat Balai Manguntur ini. Aku Patih Anapaken, kau jangan mengancamku. Bila perlu aku bisa membunuhmu di sini. Baik, aku pergi karena tugasku, bukan karena takut menghadapi kalian. Bersiaplah kalian, tampaknya kita akan menghadapi peperangan. Hurrah! Sementara itu di lapangan Bubat, Maharaja Linggabuana, Dewi Laralingsing, dan Sekar Kedaton Diah Pitaloka sedang menunggu Patih Anapaken yang menghadap Prabu Hayamuruk. Ampun Yang Mulia Maharaja, hamba membawa berita dari Patih Gajah Mada. Kau kelihatan gugup. Kuharap kau membawa berita baik, Patih. Ampun Maharaja, mengenai rencana pernikahan Prabu Hayamuruk dan Putri Diah Pitaloka, Gajah Mada tidak keberatan. Sudah kuduga. Ha. Namun dengan syarat Sunda Galuh harus tunduk di bawah kekuasaan Majapahit dan menyerahkan Putri Diah Pitaloka sebagai upeti. Gajah Mada, lancang. Aku tidak percaya. Mereka telah menghina martabat keluargaku. Ampun Paduka, pasukan Gajah Mada sedang menuju kemari untuk meminta jawaban dari Baginda Raja. Tuhan, harga diri hamba diinjak-injak saat ini. Hamba pantang lari, tak sudi menyerah. Lindungilah keluarga hamba Tuhan. Anakku, Diah Pitaloka, kemarilah. Iya, Ayah. Anakku, maafkan ayah karena telah membawamu pada situasi sulit seperti ini. Dia tidak sedih, Ayah. Dia bangga menjadi anak ayah Putri Sunda Galuh. Saya utusan dari Majapahit meminta jawaban. Sempat utusan Majapahit menyelesaikan kalimatnya. Dengan cepat Patih Anapaken menghunuskan kujang menembus jantungnya. Saat itulah perang Bubat pun pecah. Serbu! Maharaja Linggabuana dan seluruh pasukannya tewas. Para istri petinggi Sunda Galuh melakukan bela pati di dekat jenazah suaminya. Yang hidup tinggallah sendiri. Diah Pitaloka yang berdiri di dekat jenazah ayah dan ibunya dengan tangan memegang kujang kecil yang diambil dari balik bajunya. Sesaat kemudian datanglah Gajah Mada. Aku telah kehilangan ibu, ayah, paman, bibi, para menteri dan semua yang menyayangiku. Inikah yang kau sebut cita-cita Adihilung sumpah palapamu, Gajah Mada? Inilah aku, Citra Resmi, putri dari Kawali.
Aku tak akan lari, juga tak akan berserah diri. Di sini darah pasukan Sunda mengalir wangi ke langit. Kehormatan Galuh, kehormatan Sunda. Tak akan kuberikan diriku sebagai upeti. Akan tetap tegak kehormatan dan harga diri. Penghinaan tak akan bisa menyuntingku. Tak akan bisa menyentuh kehormatan negeriku. Aku Citra Resmi, perempuan yang mereka cari, perempuan yang akan menentukan takdirnya sendiri. Tak akan lari, tak juga akan menyerahkan diri kepada Majapahit. Dalam diriku mengalir darah perempuan-perempuan Sunda. Akan kualirkan darah itu dalam kesucian dan keberanian. Akan kualirkan darah dari perkawinan sejatiku dengan diriku sendiri. Dia Pitaloka telah menghunuskan kujang kecil menembus seluruh hatinya. Darah pun keluar deras membasahi gaunnya. Tuhan, aku telah memenuhi sumpahku. Nusantara telah aku taklukkan. Dia Pitaloka, kamukah itu? Dia, maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku kira kau bersungguh-sungguh hendak menikahiku, Hayam Wuruk. Tidak mungkin. Bagaimana bisa aku membunuh seorang yang sangat kusayangi? Lebih baik aku juga ikut mati menyusulmu. Astagfirullah, bunuh diri amat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehilangan seorang kekasih memang menyakitkan, namun amat tidak wajar apabila menjadi hilang iman, hilang segalanya. Bukankah ketika satu pintu tertutup, pintu lainnya akan terbuka? Mengapa harus meratapi pintu yang telah hilang tertutup itu sehingga mengabaikan pintu lain yang telah terbuka? Menikahlah saja dengan Rakan Prabu. Aku mencintaimu. Akhirnya Prabu Hayam Wuruk menikah dengan sepupunya, putri dari Diawiyat Raja Dewi yang bernama Padukasori, dan hidup bahagia di Majapahit. Rakyat Sunda Galuh berduka atas tragedi yang terjadi di lapangan Bubat. Tapi mereka bangga memiliki raja yang gagah berani. Yang atas keberaniannya tersebut, Maharaja Linggabuana dijuluki Prabu Siliwangi, yang berarti raja yang berbau wangi. Sejak saat itulah hingga kini jejak permusuhan tersebut masih tersisa. Sebagaimana kita tidak akan menemukan nama jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk di Jawa Barat.